Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi yang sudah masuk chat di 0816658779 ya. Langsung tanya di situ 0816658779. Yang boleh tanya siapa saja. Ya, nggak harus ikan yang belinya tempatnya Pak Suwandi. Yang beli di luaran pun boleh, silahkan mau bertanya. Ya, jadi harapan saya para peternak, para pengusaha ikan gabus bisa sukses bersama-sama. Ya, dimanapun berada sudah menangkap dari alam, sudah mendapatkan dari kolam liar, bisa dibawa pulang, bisa dipelihara, bisa berhasil. Saya sangat senang sekali. Dan semoga tayangan di dunia ikan gabus ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemirsa sekalian dimanapun berada, terutama para gabus mania, teman-teman yang memang membudidayakan ikan gabus. Dan yang paling penting dalam hari ini adalah sebuah ketekunan. Ya, jadi dalam hal budidaya ikan gabus ini, kalau memang mau dijadikan suatu penghasilan, menjadikan suatu kehidupan, tumpuan kehidupan di depannya, memang harus berusaha untuk serius menekuninya. Sesuatu yang kita tekuni dengan serius mudah-mudahan membuahkan hasil. Walaupun prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan. Proses budidaya itu proses kita memelihara ternak, ya, merawatnya. Setulus hati kita betul-betul ingin agar ternak kita, ikan kita bisa hidup dengan baik sampai besar, sampai panen, sampai dijual. Tentunya tidak bisa disambi begitu saja tanpa perawatan khusus, terutama dalam proses memberi makan, mengganti air, itu penting sekali. Ya, jadi saya harapkan sukseslah nanti untuk teman-teman yang mulai membudidayakan ikan gabus. Nggak usah pesimis, baru mulai dengan yang senior, nggak usah. Semuanya sama, di situ kita belajar. Saya pun juga masih belajar dalam hal budidaya ini, dan saya memang basic bukan orang perikanan, jadi saya juga masih belajar, terus belajar tentang budidaya. Dan yang paling penting adalah dalam hal budidaya ini, apa yang sudah kita lakukan itu akan menjadi sesuatu rutinitas. Pada saat satu siklus panen, kita nebar benih kemudian sampai panen, sampai berhasil, otomatis nanti pada saat siklus berikutnya caranya pun tetap sama. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Makanya setiap orang proses budidaya itu kan beda-beda. Ya, kolamnya mungkin juga beda. Cara memberi makan kadang ada panduan bakunya, tapi mereka bikin cara yang berbeda. Tujuannya tetap mengecu pada agar panen kita bisa maksimal. Ya. Kemudian ada orang yang belajar dengan pelajaran-pelajaran budidaya yang didapat dari berbagai macam referensi. Ada yang dari buku, ada yang dari nonton YouTube, ada yang dari teman, ada yang dari para pengusaha, peternak. Ya, semuanya ilmu itu kita padukan agar nanti dalam proses budidaya, saat kita mengalami kendala, saat kita mengalami permasalahan, kita bisa menemukan solusinya. Ya, sukses untuk teman-teman dan tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus. Ya, saya akan tetap masih berusaha membantu dalam hal proses budidaya, mencari solusi permasalahan dari apa yang dihadapi oleh teman-teman dan pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Langsung saja ke pertanyaan pertama dari Bapak Sukandi yang ada di Jawa Barat. Saya mau tanya Pak Suwandi, seberapa besar prospek budidaya ikan gabus ini menurut Bapak kira-kira 10 tahun ke depan? Mungkin Pak Suwandi punya gambaran kira-kira seberapa jenuhkah ikan gabus saat itu. Kalau bicara masalah kejenuhan budidaya, booming lah istilahnya, dalam proses budidaya seperti ini, saya tidak berani membicarakan ini terlalu jauh, karena memang yang namanya proses budidaya ini semua butuh waktu, ya, butuh waktu, kemudian butuh perjalanan yang memang harus kita lalui, mengikuti siklus, mengikuti permintaan, mengikuti pasar, ya, mengikuti pasokan produk, ya. Itu semua memang harus kita perhatikan dari saat ini.
Nah, kalau bicara masalah booming atau kejenuhan 10 tahun ke depan, saya bisa mengatakan begini, saat ini memang produktivitas ikan gabus ini belum begitu besar ya. Memang masih sangat cukup untuk kebutuhan lokal aja belum cukup ya. Kemudian dari sisi manfaat, ikan ini kan bukan hanya untuk dikonsumsi oleh manusia. Dari sisi manfaat pun kandungan albumin yang ada di ikan gabus ini sangat banyak dibutuhkan di dunia pengobatan. Nah, yang saya lihat adalah di sisi poin yang kedua ini, masalah manfaat ini. Ini yang harapan saya ke depan, ikan gabus menjadi sebuah komoditas yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk masalah proses penyembuhan. Karena kandungan albumin ikan gabus ini yang memang lebih banyak dibanding ikan yang lain. Jadi mudah-mudahan saja, berharap 10 tahun ke depan ikan gabus ini masih bisa untuk dikembangkan, masih banyak peminatnya dan masih membutuhkan pasokan yang cukup banyak. Ya, seperti itu Pak. Jadi saya tidak berani memberikan prediksi selama 10 tahun ke depan, tapi harapan 10 tahun ke depan ikan gabus ini masih tetap bisa eksis. Karena saya sudah 12 tahun saja sampai hari ini, ikan gabus tetap permintaannya masih sangat besar sekali, terutama di sektor pengolahan ekstrak maupun minyak albumin ikan gabus ini. Ya oke, tetap pantang terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Ya, saya akan kembali dan tetap menjawab pertanyaan masalah budidaya ikan gabus. Sukses untuk teman-teman semua, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.